Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. 3 hari telah berlalu dalam sekejap mata. Barak iblis di luar benteng pengusir naga masih tetap sunyi. Apakah ada berita dari Samigina dan Marbas? Kaisar Dewa Iblis memanggil Agares, Dewa Iblis Bulan, dan Vasago, Dewa Iblis Bintang, ke tenda Kaisar Dewa Iblis. Agares berkata dengan hormat, menurut berita dari terakhir kali, begitu Samigina tiba di Benteng Tenggara, dia tidak membiarkan para prajurit beristirahat dan segera melancarkan serangan. Menurut laporan iblis di sana, pertempuran telah dimulai selama sehari, tetapi iblis ganas belum memasuki pertempuran. Saat ini, ada jalan buntu dengan Benteng Tenggara. Jumlah orang kuat di Benteng Tenggara melebihi harapan kami, dan seorang pemanah dengan busur tingkat senjata ilahi menyerang dan membunuh Garbo. Dewa Iblis Garbo tewas dalam perang. Apa? Kaisar Dewa Iblis terkejut dan berkata, apakah Garbo sudah mati? Iya, apalagi menurut berita dari depan, Garbo ditembak mati sebelum dia bisa melakukan dukungan sihir di medan perang. Kata-kata Agares tidak mengerahkan emosi apapun, apalagi, Kaisar Dewa Iblis menekan amarahnya. Terlepas dari kenyataan bahwa efektivitas tempur Dewa Iblis Garbo tidak baik, dia adalah yang pertama di klan iblis dalam hal bantuan kelompok. Perannya di medan perang begitu besar sehingga tidak jauh berbeda dengan Samigina. Pasukan yang menyerang Benteng Tenggara sengaja dialokasikan oleh Kaisar Dewa Iblis. Tapi dia tidak menyangka bahwa dia akan terluka dan mati dalam pertempuran ini. Agares dengan hormat berkata, beritanya belum datang, harus ada berita yang akurat malam ini. Tidak ada kabar dari Marbas dan Valevor di Benteng Seribu Monster. Tapi mereka sudah mulai menyerang. Dapat disimpulkan bahwa pertempuran Benteng Tenggara harus berakhir sekarang dan jika Marbas dan Valevor cukup cepat, mereka harus menyelesaikan pertempuran sekarang juga. Vasago berkata dengan dingin, Yang Mulia, Samigina tampaknya sudah bertindak terlalu jauh. Itu tidak baik untuk persatuan. Jika dia berhasil menyerang wilayah manusia kali ini, aku khawatir iblis ganas. Dia kemudian berhenti dan tidak melanjutkan, dan sejak praktik terakhir ramalan kehidupan, kepribadian Vasago menjadi jauh lebih diam, dingin, dan pendiam. Kaisar Dewa Iblis Feng Xiu menyipitkan matanya sedikit dan menatap Agares. Percepat transmisi pesan. Iya, Kaisar Dewa Iblis perlahan bangkit dan berkata, 3 hari telah tiba. Sepertinya sudah waktunya bagi kita untuk bertemu Long Hao Shen lagi. Saya percaya bahwa dia juga harus mendapatkan berita dari Benteng Tenggara dan Benteng Seribu Monster. Dewa Iblis Bulan Agares berkata, Yang Mulia, haruskah kita menunggu berita dari depan dulu? Paling lama 6 jam, berita itu akan datang. Setelah bermeditasi sejenak, Kaisar Dewa Iblis berkata, baiklah. Mari kita tunggu kabar baik dari Samigina dan Marbas. Dia sepertinya tidak mendengar keberatan yang diajukan oleh Dewa Iblis Bintang sebelumnya. Vasago juga tidak membicarakannya. Situasi di garis depan sangat penting bagi pihak ini. Jika kedua pasukan itu memasuki persatuan kuil, maka Kaisar Dewa Iblis akan memegang posisi dominan mutlak. Jika mereka gagal masuk, maka taktik Kaisar Dewa Iblis melawan Benteng Pengusir Naga akan diubah sesuai dengan itu. Semuanya sudah siap sekarang, Ketua, Yang Haohan, penguasa kuil Ksatria, berkata kepada Long Hao Shen, yang berdiri di atas Benteng Pengusir Naga. Long Hao Shen mengangguk dan berkata, bagus. Long Tianyin, yang berjalan ke puncak menara kota bersama Yang Haohan, berkata dengan tatapan bingung, tidak ada gerakan dari Kaisar Dewa Iblis. Apakah dia belum mendapat kabar? Berita itu sudah datang ke pihak kita. Long Hao Shen tersenyum.
Ini tidak mengherankan, kami berutang penghargaan dari organisasi UEY. Kakek, laporan pertempuran akurat Benteng 1000 monster telah dikirim kembali. Wajah Long Tianyin tiba-tiba menunjukkan perasaan kegembiraan yang kuat. Sudah dioper kembali. Taktik Marbas dan Valevor melawan Benteng 1000 monster hampir persis sama dengan taktik Samigina. Pertama, mereka menggunakan ras lain sebagai umpan meriam untuk menyerang kota, dan kemudian menggunakan klan iblis neraka milik mereka dan bekerja sama dengan serangan umum klan iblis beruang. 500.000 tentara iblis di pihak mereka lebih lemah dari Samigina karena ada iblis beruang dan iblis neraka, ditambah komandannya adalah dua dewa iblis. Mereka tidak beruntung bertemu rubah tua itu, Chen Hongyu. Rubah tua itu, Chen Hongyu, terlalu pandai berpura-pura. Ketika Marbas dan Valevor pertama kali melancarkan serangan, dia benar-benar melawannya dengan kekuatan asli kuil jiwa. Ada banyak orang kuat di kuil jiwa, ditambah dengan persiapan yang cermat dengan kecerdasan yang akurat, mereka sama sekali tidak dirugikan. Mereka bertahan dalam memblokir 3 gelombang serangan tanpa menunjukkan tanda-tanda kekalahan. Marbas dan Valevor kemudian mulai mengirim dewa iblis untuk bertarung. Mereka lebih kejam dari Samigina, mengirim sebanyak 6 dewa iblis sekaligus. Pada saat ini, tekanan pada Benteng 1000 monster segera meningkat. Itu segera jatuh ke dalam pertempuran yang berat. Chen Hongyu mulai mengirim pasukan dari 5 kuil lainnya untuk mendukung Benteng 1000 monster ke medan perang, setiap kali dalam jumlah yang tepat dan setiap lengan memainkan peran terbesar, ditambah dengan fakta bahwa kekuatan kuil jiwa jauh lebih besar daripada para pejuang, jadi dia bertahan selama sehari semalam. Marbas dan Valevor sedang terburu-buru, dan mereka berdua tahu bahwa Samigina menyerang dengan gila-gilaan, dan pertempurannya sepertinya akan segera berakhir. Jadi, mereka akhirnya memerintahkan campuran terkuat dari iblis beruang dan iblis neraka dan langsung pergi ke benteng. Pada titik ini, Long Tianyin tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, "Hao Shen, gadis bernama Yueye yang kamu sebutkan itu benar-benar luar biasa. Kakek tidak tahu bagaimana organisasi mereka melakukannya." Marbas dan Valevor sama sekali tidak mendapatkan berita bahwa Samigina telah terbunuh dalam perang, berpikir bahwa Samigina telah menemui jalan buntu dan akan menerobos. Bagaimana mungkin mereka tidak terburu-buru? Semua orang berpikir bahwa aliansi kita adalah sepotong kue dan ingin mengambil gigitan pertama. Ketidaksabaran ini secara alami menyebabkan masalah kemajuan yang terburu-buru. Dan pemblokiran yang berhasil di Benteng 1000 monster sebelumnya juga membawa cukup waktu untuk diri mereka sendiri. Cair, dan 12 pahlawan abadi akhirnya tiba di Benteng 1000 monster untuk bergabung dengan yang kuat di kuil jiwa. Dan pahlawan abadi yang seharusnya mendukung kuil jiwa telah menahan diri. Pada saat yang sama, di sisi lain kuil penyembuh di Benteng Selatan ketika ditentukan bahwa iblis tidak membagi pasukan mereka untuk menyerang. Meskipun sudah terlambat untuk mengirim pasukan, mereka meminta 9 pahlawan abadi di pihak mereka untuk pergi ke Benteng 1000 monster untuk membantu. Total ada 30 pahlawan abadi. Itu 30 orang yang kuat di domain mereka. Begitu mereka muncul di medan perang, mereka langsung memiliki efek membalikkan keadaan. Rubah tua Chen Hongyu memang sangat sabar. Dalam kecelakaan sebelumnya, dia sama sekali tidak membiarkan pahlawan abadi mengambil tembakan mereka, dan baru pada saat yang paling kritis dia pecah dan mengejutkan Marbas dan Valevor. Akibatnya, kedua belah pihak melancarkan perang skala penuh. Yang lebih berbahaya darinya adalah Chen Hongyu mengeluarkan gulungan sihir yang mengerikan entah dari mana. Gulungan ini ditinggalkan oleh leluhur kuil jiwa dan itu membuka sihir pemanggilan yang menakutkan yang disebut gerbang neraka. Dari gerbang neraka itu,
Total 3.000 anjing neraka tingkat 8 dibor, dan mereka terus bertarung selama 1 jam sebelum menghilang. 3.000 anjing neraka tingkat 8. Long Hao Shen menarik napas dalam-dalam, dan Yang Hao Han juga tampak terkejut. Bahkan Kaisar Dewa Iblis hanya membawa sedikit lebih dari 1.000 iblis kuat tingkat 8 ke benteng pengusir naga. 3.000 anjing neraka tingkat 8. Apa itu? Kekuatan penghancurnya mungkin tidak jauh lebih buruk daripada 30 mantra terlarang cahaya dari perangkap sihir, dan mereka bahkan lebih fleksibel. Long Tianyin berkata dengan ekspresi terkejut, itu benar. Orang tua Chen Hongyu itu sangat licik sehingga jika dia memberi kita gulungan itu, aku khawatir Kaisar Dewa Iblis akan menderita juga. Yang Hao Han tersenyum dan berkata, saya tidak bisa menyalahkannya. Bagaimanapun, aliansi baru saja didirikan, dan melindungi kuilnya adalah hal terpenting baginya. Saya khawatir jika itu kami juga tidak akan menyerahkannya. Dengan 3.000 anjing neraka ini, saya khawatir Marbas dan Valefor berada dalam masalah besar. Long Tianyin mengangguk dan berkata, kekuatan penghancur dari 3.000 anjing neraka tingkat 8 itu begitu menakutkan sehingga bahkan kekuatan pertahanan iblis beruang tidak dapat menghentikan mereka. Iblis beruang dan iblis neraka pasukan sekutu langsung diserang dengan buruk, dan kemudian terjadi perang skala penuh antara kedua belah pihak. Untuk menjaga kekuatan utama mereka, Dewa Iblis Neraka Marbas dan Dewa Iblis Beruang Valefor mengerahkan semua pasukan mereka untuk menyerang kota, dan semua Dewa Iblis yang mengikuti mereka juga menyerang. Dalam pertempuran ini, butuh 1 hari semalam untuk membedakan antara pemenang dan yang kalah. Pada titik ini, matanya sedikit redup. 9 dari 30 pahlawan abadi terbunuh dalam perang ini, dan salah satu penyihir menggunakan kekuatan penghancuran diri untuk melukai parah Dewa Iblis Neraka Marbas. Meskipun Dewa Iblis Beruang Valefor mundur tanpa cedera, pasukan mereka menderita kerugian besar. Klan Iblis kehilangan 5 Dewa Iblis dalam perang ini. Benteng 1000 monster tetap berdiri, dan pasukan iblis telah berkurang setidaknya hampir 400.000. Ketika mereka mundur, hampir semua sisanya adalah yang lemah dan setidaknya lebih dari setengah dari 400.000 ini terbunuh berkat mantra super terlarang, gerbang neraka. Kekuatan penghancur 3.000 anjing neraka benar-benar menakutkan. Meskipun tidak berada di sana sendiri, dengan mendengarkan kisah Long Tianyin, Long Hao Shen bisa merasakan kekejaman perang ini. Apakah itu benteng Tenggara atau benteng 1000 monster, dua pertempuran penting ini dapat digambarkan sebagai penggiling daging. Hanya dalam beberapa hari, kedua belah pihak kehilangan lebih dari 500.000 nyawa. Namun, meskipun Marbas dan Valefor telah mundur, mereka masih hidup. Namun kekalahan di pihak mereka tidak kalah dengan Samigina. 5 Dewa Iblis telah jatuh, dan bahkan jika mereka masih hidup, mereka tidak akan bisa lagi bertarung. Lebih penting lagi, lebih dari 80% pasukan 500.000 iblis elit hilang, yang bahkan lebih besar dari hilangnya Samigina. Tidak ada lagi kekuatan yang tersisa untuk menghancurkan kota. Dua pertempuran besar secara tak terduga berakhir hanya dalam 3 hari. Perhitungan Kaisar Dewa Iblis di dunia memang sangat akurat. Sayangnya, dia hanya menebak waktu yang tepat, bukan hasilnya. Long Hao Shen mengepalkan tinjunya dan berkata, terserah kita sekarang. Jika kita bisa mengalahkan pasukan elit Kaisar Dewa Iblis, kemudian situasi antara kita dan klan iblis akan terbalik. Kata-katanya benar sekali. Jutaan iblis elit telah dikalahkan, bersama dengan 7 korban Dewa Iblis. Dapat dikatakan bahwa mereka hampir menghancurkan fondasi klan iblis. Secara khusus, klan iblis mayat hidup yang dipimpin Samigina, klan iblis neraka yang dipimpin Dewa Iblis Marbas, dan klan iblis beruang yang dipimpin Dewa Iblis Valefor dipukul dengan keras.
Pukulan ke klan iblis sulit diprediksi. Jika mereka dapat melakukan kerusakan lagi pada klan naga iblis, iblis bulan, dan iblis bintang, maka dapat dikatakan bahwa fajar cahaya akhirnya akan datang. Yang Hao Han berkata pelan, Hao Shen, ada satu hal yang harus saya ingatkan. Sampai kita benar-benar mengalahkan Kaisar Dewa Iblis, kita tidak bisa mengatakan kemenangan akan datang. Di antara iblis, selama Kaisar Dewa Iblis tidak dikalahkan, maka kita masih tidak dapat sepenuhnya menembus belenggu zaman kegelapan ini. Apakah kamu masih yakin tentang perang ini? Long Hao Shen menggelengkan kepalanya, tetapi wajahnya secara bertahap menunjukkan kecemerlangan khusus. Dahulu kala, Putra Samsara memberikan pukulan berat kepada Kaisar Dewa Iblis dari generasi itu dengan mengorbankan nyawanya. Itu akhirnya menyebabkan kematian dini Kaisar Dewa Iblis generasi itu. Saya tidak lebih lemah dari Putra Samsara, dan saya memiliki lebih banyak keuntungan yang tidak dimiliki Putra Samsara, Long Hao Shen berkata, saya tidak yakin apakah saya bisa mengalahkan Kaisar Dewa Iblis, dan tingkat kultivasi saya jauh darinya, lawan saya. Namun, jika dia benar-benar sampai pada titik itu dan dia ingin aku mati, aku pasti akan membawanya dan pilar iblisnya untuk dikuburkan bersama dengan segala cara. Selama pilar iblisnya hancur, klan iblis akan binasa. Dia mengatakan ini dengan tegas, dan bahkan dua senior, Long Tianyin dan Yang Hao Han, dikejutkan oleh tekad di matanya. Hao Shen, kamu. Long Tianyin hanya merasakan sesuatu tersangkut di tenggorokannya, dan dia tidak bisa berbicara. Dari sudut pandang umum, tentu saja, dia harus sepenuhnya mendukung Long Hao Shen, tetapi Long Hao Shen adalah satu-satunya cucunya. Dia juga satu-satunya pewaris keluarga Long. Long Xingyu dan Bai Yue tidak memiliki orang lain kecuali dia. Jika Long Hao Shen mati dalam pertempuran, keluarga Long mungkin akan kehilangan akarnya. Namun, sekarang Long Hao Shen, sebagai ketua aliansi kuil, pemimpin kuil ksatria dan ksatria segel ilahi, manusia yang luar biasa, terikat tugas untuk mengalahkan Kaisar Dewa Iblis. Tidak ada yang bisa menggantikannya, dan pertempuran paling kritis hanya bisa mengandalkan kekuatannya. Mata Yang Hao Han berbinar. Baiklah, Ketua, dengan kata-kata Anda, saya rela mati untuk perang ini. Jika saya akan mati sebelum Anda melakukannya. Aku tidak percaya bahwa kita tidak bisa mengalahkan Kaisar Dewa Iblis ketika kita berkumpul bersama di kuil ksatria. Long Tianyin juga pulih dari kesedihannya. Ya, Yang Hao Han benar. Pada saat itu, kita akan bertarung bersama. Jika kita ditakdirkan untuk mati, maka biarkan keluarga Long kita benar-benar berakar dan mati bersama di medan perang. Long Hao Shen menarik napas dalam-dalam dan berkata, kakek Yang, ayo pergi. Saya percaya bahwa berita dari Yue Ye tidak dapat disembunyikan terlalu lama. Jika Kaisar Dewa Iblis benar-benar datang, itu pasti pertempuran yang menentukan, dan itu juga pertempuran yang menentukan apakah kita bisa menembus penghalang kegelapan atau tidak. Benteng pengusir naga dibangun di pegunungan. 3 hari yang lalu, ketika Panglima tertinggi Kaisar Dewa Iblis datang ke sini, ada aura pembunuhan di luar benteng pengusir naga. Pada saat ini, aura pembunuhan menjadi semakin intens. Klakson perang terdengar di benteng pengusir naga, dan banyak sosok mulai keluar dari dalam gunung dan berdiri di atas benteng pengusir naga. Tidak ada prajurit atau penyihir biasa yang bisa muncul di atas benteng pengusir naga. Mereka setidaknya harus menjadi orang kuat tingkat ke-7. Li Zhengzi, penguasa kuil sihir, membawa penyihir angin terkuatnya, serta ke-9 pahlawan abadi yang menjaga kuil sihir. Pada saat perang antara Benteng Tenggara dan Benteng 1000 Monster, dia berangkat dengan resimen penyihir dan pahlawan abadi.
Selain Li Zengzi, langkah tertinggi dari kuil assassin yang paling dekat dengan kuil ksatria juga datang. Diperintahkan oleh Zheng Yue sendiri, bersama dengan 36 assassin tersembunyi, 11 assassin heroik dan 6 pahlawan abadi juga datang ke benteng pengusir naga. Dan yang paling kuat, tentu saja, adalah kekuatan kuil ksatria itu sendiri. Dipimpin oleh Long Hao Shen, 6 ksatria segel ilahi berbaris dan berdiri di tengah benteng pengusir naga. Pemilik tahta segel dewa keabadian dan penciptaan, kemegahan kuil ksatria dan pemimpin ksatria segel ilahi, Long Hao Shen. Pemilik tahta segel dewa ketakutan dan kesedihan, ksatria kehancuran dan pengampunan ksatria segel ilahi dari kuil ksatria, Han Yu. Pemilik tahta segel dewa dari malapetaka dan pembantaian, ksatria penghakiman ilahi ksatria segel ilahi kuil ksatria, Long Xingyu. Pemilik tahta segel dewa penjaga dan belas kasihan, dan ksatria pertahanan dan koordinasi ilahi ksatria segel ilahi dari kuil ksatria, Yang Haohan. Pemilik tahta segel dewa kebijaksanaan dan roh, dan ksatria pencerahan dan warisan, ksatria segel ilahi dari kuil ksatria, Zhang Fangfang. Pemilik tahta segel dewa hukum dan ketertiban, dan ksatria kontrol dan pengekangan ksatria segel ilahi dari kuil ksatria, Long Tianyin. 6 ksatria segel ilahi semuanya mengenakan jubah saat ini, tetapi semua orang tahu bahwa selama perang dimulai, tahta segel dewa mereka akan segera muncul di medan perang. Di belakang 6 ksatria ilahi, ada 36 ksatria armor emas murni dan 108 ksatria armor mitril rahasia yang diperintahkan oleh ksatria suci langit berbintang Yang Haoyu. Mereka adalah kekuatan inti dan paling kuat dari kuil ksatria. Setelah Long Hao Shen menjadi ksatria segel ilahi kemuliaan dan pemimpin aliansi, Yang Haoyu mengambil alih posisi pemimpin kuil ksatria. Dapat dikatakan bahwa ini adalah barisan terkuat dalam 6.000 tahun sejak kelahiran kuil ksatria. Dari 3 kuil berkumpul bersama, serta kuil prajurit, kuil penyembuh, dan kuil jiwa, yang menambahkan hingga sekitar 100 orang kuat lebih dari langkah 7. Dibandingkan dengan jumlah total iblis, meskipun mereka masih dalam posisi lemah, mereka juga mendekati 1000 atau lebih. Setidaknya dalam hal jumlah orang kuat yang menggunakan domain, sisi manusia tidak lebih lemah, tetapi dalam hal kekuatan keseluruhan, sisi manusia masih kalah dengan klan iblis. Kaisar Dewa Iblis telah membawa hampir semua 3 ras terkuat dari klan iblis, dengan 200 orang langkah 9 dan lebih dari 1000 langkah 8. Klan Naga Iblis, Iblis Bulan, dan Iblis Bintang. Ini akan menjadi pertempuran menentukan yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi umat manusia melawan iblis. Siapapun yang menang akan dapat mendominasi situasi masa depan di negeri ini. Long Hao Shen berdiri di posisi paling sentral dengan wajah serius. Orang-orang dari pasukan pemburu iblis Fajar Cahaya berdiri di samping 6 ksatria segel ilahi. Wang Yuan dan Chen Ying'er keduanya adalah penguasa 6 kuil dan wakil ketua aliansi, dan yang lainnya juga anggota aliansi. Mereka memiliki status yang cukup untuk berdiri di sini.